Sore semua, kita akan memulai ibadah Sabtu ceria kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Allahku besar. Kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Satu kali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong, menyertai kami. Kami akan beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan
bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Wah, senang sekali ya hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita, ibadah Sabtu Ceria. Kita bersyukur karena begitu besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih dapat bertemu kembali walaupun secara online-nya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah dan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Wah, tentu sudah siap ya. Nah, sebelum kita memulai cerita ini, kita mohon pertolongan Tuhan dulu. Kita bawa di dalam doa. Nah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami mau bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami saat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sudah siapkan untuk mendengarkan cerita? Nah, mari kita sama-sama saksikan ceritanya ya. Mari kita lihat videonya. Di sebuah desa, hidup seorang anak perempuan yang berumur 12 tahun. Namanya Elena. Elena tinggal dalam sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Elena adalah seorang anak yang perian dan rajin.
Elena, di manakah air panas untuk membuat teh ayah? Elena, ambilkan selimut untukku. Ibu kedinginan. Kak Elena, Luis jatuh ke dalam lumpur, tolong bersihkan. Tidak heran jika sepanjang hari di rumah Elena terdengar suara panggil memanggil, Elena, Elena, Elena. Tetapi Elena tidak menggerutu. Dia cepat datang menolong ayah, ibu, dan adik-adiknya dengan penuh kasih. Hanya satu pekerjaan yang sulit dilakukan oleh Elena, yaitu menjalankan tugas rahasia sewaktu-waktu Elena disuruh pergi ke tepi hutan mengunjungi rumah seorang tua. Sebenarnya Elena takut, tetapi dia harus mentaati perintah ayahnya. Tugas itu harus dijalankan jika hari sudah menjelang sore. Tetapi sekarang masih pagi, Elena harus pergi ke pasar. Dia mengambil sepatunya yang sudah rusak karena dia tidak mempunyai sepatu yang lain. Maka dia mengikat sepatu itu pada kakinya. Sesudah dari pasar, dia mengambil pakaian kotor yang harus dicuci di sumur. Sumur itu letaknya cukup jauh dari rumah. Dan sesudah membawa cucian pulang dan menjemurnya, dia harus kembali ke sumur untuk mengambil air minum. Bambang adiknya menolong dia. Setelah pekerjaan mencuci pakaian selesai, Elena masih belum dapat beristirahat. Maria adiknya berada di rumah sakit yang jaraknya kurang lebih 4 kilo dari rumahnya, menderita penyakit TBC. Menurut dokter, Maria harus tinggal di sanatorium selama setahun. Elena setiap hari harus mengantarkan makanan untuknya. Setelah selesai menyiapkan makanan untuk Maria, dengan segera dia pergi ke sanatorium. Sesampainya di sana, dia langsung menuju ke kamar Maria. Namun dia tidak menemukan adiknya di sana. Dia mengerti kemana Maria pergi. Dia pergi ke salah satu ruangan dekat kamarnya untuk berdoa di depan patung-patung. Elena sedih sekali. Dia tahu Maria sebenarnya tidak mau berdoa di sana, tapi dia menurut untuk menyenangkan hati perawat-perawatnya. Tapi lama-kelamaan dia menjadi terbiasa berdoa di sana dan dia mulai melupakan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang pernah didengarnya. Elena dengan sabar menunggu Maria keluar dari ruang doa. Setelah Maria keluar dari ruangan, mereka bersama-sama pergi ke kamar. Maria, saya rindu sekali kamu segera pulang. Doa yang kamu panjatkan di ruangan itu tidak berguna karena tidak langsung kamu panjatkan kepada Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menyembuhkanmu. Maria hanya diam saja dan dengan senang dia makan makanan yang diantar kakaknya. Jam perkunjungan telah selesai. Elena harus pulang. Sepanjang perjalanan, Elena mendoakan Maria. Setibanya di rumah, sambil bernyanyi, Elena menyajikan makanan untuk keluarganya, juga untuk ibunya yang sakit dan lemah. Dia menyelesaikan semua tugasnya dengan cepat, karena dia rindu berangkat ke rumah Nyonya Susilo. Nyonya Susilo adalah guru sekolah minggu Elena. Sekali dalam seminggu, Elena ke rumahnya untuk belajar menjahit dengan diam-diam. Kesempatan itulah yang selalu dirindukan Elena. Sebelum Elena berangkat, dia melihat sepatunya lagi. Apakah sebaiknya dia pergi tanpa sepatu? Tapi juga tidak mungkin. Tanpa disadari Elena, ayahnya sedang memperhatikannya dengan sedih. Ayahnya mengerti bahwa Elena sangat membutuhkan sepatu baru, karena dia sering pergi berjalan untuk menolong keluarganya. Tapi apa boleh buat? Uang tidak cukup. Ayahnya hanya bisa mengeluh. Waktu Elena mendengar keluhan ayahnya, dia berkata dengan senyum, Ayah tidak perlu khawatir. Jika saya membutuhkan sesuatu, pasti Tuhan Yesus akan memberikannya. Apakah mungkin Tuhan Yesus peduli dengan keadaan sepatumu? Tapi Elena tidak menjawab ayahnya. Dia minta diri dan berangkat ke rumah Nyonya Susilo. Dari manakah Elena tahu tentang Tuhan Yesus? Dia pernah mendengar tentang Tuhan Yesus 4 tahun yang lalu. Waktu itu semua anggota keluarganya masih sehat. Seorang yang sudah mengenal Tuhan Yesus datang berkunjung ke desanya dan membuka sekolah minggu di rumah tetangganya. Dia juga berkhotbah pada waktu malam, sehingga bukan hanya Elena dan adik-adiknya saja, melainkan juga orang tuanya mendengar berita Injil.
Tetapi hanya Elena yang mendengar dengan sungguh-sungguh dan berdoa supaya Tuhan Yesus mengampuni dosanya dan tinggal dalam hatinya. Sejak itu Elena menjadi milik Tuhan Yesus. Dia menjadi anak yang setia, taat melayani keluarganya. Hanya dialah yang sampai sekarang tidak menderita sakit dalam keluarganya. Kalau Tuhan Yesus mempedulikan saya sampai hari ini dan menjaga saya terhadap sakit penyakit, pasti Tuhan Yesus juga dapat memberikan sepatu baru kepada saya, kata Elena berkata dalam hatinya. Waktu Elena masuk ke rumah Nyonya Susilo, dia langsung melihat sebuah kotak di atas meja kecil. Elena, sebelum memulai pelajaran menjahit, ada sesuatu yang akan saya tunjukkan kepadamu. Lihatlah. Itu sepatumu, cobalah, mudah-mudahan cocok. Terima kasih banyak. Elena berterima kasih dengan wajah berseri-seri. Belum lama dia berdoa, Tuhan sudah mengabulkan doanya. Dia yakin bahwa sepatu itu pasti cocok. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik. Engkau sudah menjawab doaku. Elena memakai sepatu baru dan berjalan menuju mesin jahit dan melakukan pekerjaannya dengan penuh semangat. Tapi pada waktu Elena mau pulang, mukanya tampak sedih. Dia tiba-tiba teringat akan tugas rahasia yang masih harus dilakukan sore ini juga. Mengapa kamu kelihatan tidak senang, Elena? Apakah sepatumu tidak cocok? Maaf Ibu, bukan soal sepatuku. Tetapi saya disuruh melakukan sesuatu yang tidak saya sukai. Elena terdiam sebentar karena dia belum pernah membuka rahasia itu kepada orang lain. Tapi sore ini, di mana Elena sudah mengalami pertolongan Tuhan, dia ingin membuka persoalan hatinya pada guru sekolah minggunya. Dia mengaku, Orang tua saya memaksa saya untuk menolong mereka. Mereka menyuruh saya pergi kepada seorang dukun yang tinggal di tepi hutan. Saya harus mengantarkan beberapa pakaian keluarga saya. Mereka percaya bahwa mereka akan sembuh kalau dukun membacakan mantra ke atas pakaian-pakaian itu. Kemudian pakaiannya itu saya bawa kembali ke rumah. Mula-mula saya tidak taat. Saya mau supaya mereka mempercayakan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mau. Mereka katakan bahwa Tuhan Yesus membuat saya menjadi anak yang tidak taat. Hanya sayalah yang sehat sehingga dapat menolong keluarga. Pasti Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan kepada saya sehingga dapat menolong anggota keluarga. Dia mengerti bahwa saya tidak percaya kepada dukun. Saya menjadi bingung. Saya adalah milik Tuhan Yesus. Saya tidak mau pergi kepada dukun. Apakah saya harus taat kepada orang tua untuk pergi ke dukun? Elena, Tuhan Yesus hari ini sudah mendengar doamu tentang sepasang sepatu. Mari kita berdoa saja supaya Tuhan Yesus mengubah hati ayahmu. Tuhan Yesus juga dapat menyembuhkan seluruh keluargamu. Kemudian Nyonya Susilo berdoa bersama Elena. Dia mengizinkan Tuhan Yesus turut campur tangan dalam persoalan hidupnya. Setibanya di rumah, Elena menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menjawab doanya. Louis menjawab dengan nada iri. Rupanya engkau bernasib baik. Engkau dapat belajar menjahit dengan cuma-cuma dan kamu selalu sehat. Orang memberikan pakaian dan sepatu kepadamu, tetapi saya tidak pernah mendapat apa-apa. Bukan begitu, jawab Elena dengan muka berseri-seri. Bukan nasib baik yang menyebabkannya, tapi karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya. Kemudian Elena pergi ke kamarnya. Di sana dia berdoa agar Louis, orang tua, dan adik-adiknya yang lain mengerti akan kasih Tuhan Yesus dan mau menerima pertolongan Tuhan Yesus. Elena tidak sadar bahwa dia diperhatikan ayahnya pada waktu dia berdoa. Ayahnya terharu meskipun dia sering meminta pertolongan kepada dukun, tapi dia terus-menerus dikejar ketakutan. Sedangkan Elena yang minta tolong kepada Tuhan Yesus kelihatannya penuh sukacita, kecuali waktu dipaksa pergi ke dukun.
Hati ayahnya sampai hari itu kemudian mulai hancur. Dia mengambil satu keputusan yang berani. Dengan suara yang tenang, dia berkata kepada Elena, Nak, sore ini tidak usah pergi ke rumah Pak Dukun lagi. Ayah dan ibumu akan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjawab doa Elena. Betapa senang dan sukacitanya Elena. Wah, seru sekali ceritanya adik-adik ya. Nah, sepanjang hari di rumah Elena itu hanya nama Elena yang dipanggil, karena Elena harus datang menolong ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Nah, dengan penuh kasih Elena melakukan semuanya itu. Kan dia pun tidak mengeluh atau menggerutu, tapi Elena melakukannya dengan penuh sukacita. Hanya ada satu yang sulit dilakukan oleh Elena, yaitu menjalankan tugas rahasia. Yaitu apa adik-adik tadi? Yaitu untuk pergi ke rumah Pak Dukun. Elena tidak mau, karena Elena percaya bahwa ada Tuhan Yesus buat Elena. Nah, karena Elena meyakini bahwa Elena sudah menjadi milik Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga sudah tinggal di dalam hati Elena. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar bagaimana Elena menjadi saksi Tuhan di dalam keluarganya dengan melalui perbuatan dan kata-kata. Nah, bagaimana juga Tuhan sudah menjawab doa Elena, baik tentang sepatu yang dibutuhkan maupun tentang keberatannya untuk pergi ke rumah Pak Dukun. Nah, adik-adik, apakah kalian juga pernah mengalami hal seperti Elena? Kalau disuruh pergi mencari pertolongan ke dukun, adik-adik mau? Tentu kalian tidak mau, karena kalian sudah yakin bahwa Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hati kalian, dan sudah sejak itu kalian sudah menjadi milik Tuhan Yesus, dan kita pun harus setia dan menjadi anak yang taat. Nah, adik-adik, kita akan ada ayat hafalan Lose hari ini ya. Kita akan sama-sama membuka di dalam Alkitab kita, yaitu Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik sudah dapat? Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi kita akan baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita kita ya. Tapi sebelumnya mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk cerita firman-Mu hari ini. Dan kami mau, Tuhan tolong kami ya Tuhan, agar kami mau menjadi anak yang setia dan menjadi anak yang taat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.